Menurut pengacaranya, Sudirman itu mengaku memukul Vina dan Eki sebanyak 6 kali. Nah, pengakuan itu disampaikan Sudirman saat diperiksa di Polda Jawa Barat setelah Peggy Setiawan ditangkap di kasus Vina Cirebon. Nah, bahkan pada tahun 2016 para terpidana dihukum seumur hidup karena pengakuan dari Sudirman. Bahkan Sudirman disebut jadi terpidana yang pertama kali mengaku membunuh Vina dan Eki. Nah, bersama terpidana lainnya, Sudirman juga sempat mencabut keterangan saat kasus Vina Cirebon masuk persidangan. Namun di tahun 2024 Sudirman justru kembali mengaku memukul Vina dan Eki. Bahkan hal itu yang membuat pengacaranya tidak ikut mengajukan peninjauan kembali atau PK bersama 6 terpidana lainnya. Nah, menurut Titin Prilianti, Sudirman mengatakan kalau dia terpaksa mengaku karena mendapat pemukulan dan disiram air panas. Nah, seperti banyak pemberitaan yang beredar bahwa Sudirman ini kan hanya seorang pemuda yang diduga mengalami sedikit ketidaknormalan. Jadi heran jika hanya Sudirman yang mengakui adanya peristiwa itu. Pasalnya kan bersama-sama. Nah, Sudirman hanya mengaku memukul itu memukul siapa, alatnya apa, dan apa tujuannya kan gak jelas. Ini hanya keterangan dia. Lah, keterangan tanpa didukung alat bukti ini kok bisa diterima polisi, bahkan jaksa dan hakim. Para penegak hukum yang menerima pengakuan Sudirman itu harusnya disanksi. Ini pelanggaran HAM berat, harusnya diberhentikan saja, tidak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim. Jadi jangan ragu-ragu, pangkas seperti ini supaya penegak hukum itu benar-benar kebenaran dan keadilan jadi panglimanya. Sudirman dengan mencabut keterangannya, tentu saja ini membuat Aep dan Rudiana ketar-ketir karena Aep yang melihat kejadian di malam itu sampai sekarang belum kelihatan lagi batang hidungnya. Padahal Aep yang memberikan keterangan ke Ibtu Rudiana dari sini saja kan sudah ketahuan memberikan keterangan palsu, tapi sampai sekarang polisi belum juga memintai keterangan dari Aep, dan seharusnya Aep, Dede, Melmel, Rudiana itu dipertemukan agar kasus ini segera selesai. Baik teman-teman, dan berikut adalah keterangan dari Jutek Bongso yang akan mengajukan PK besok hari Rabu pagi. Seperti apa videonya? Yuk kita simak, let's go. Kami sudah memohon kepada LPSK secara resmi. Suratnya tadi pagi sudah kami masukkan untuk meminta proses perlindungan dan sekaligus untuk memohon untuk dilakukan assessment ya. Nah, silakan LPSK melakukan tugasnya. Kami sudah kirim surat ke LPSK, sudah resmi dan diterima, sudah kami dapatkan confirm. Jadi kami sudah melakukan banyak langkah dan kami beritahukan rencananya hari Rabu pagi kami akan daftarkan PK untuk Sudirman. Ini disusulkan untuk 6 yang lainnya ya Pak Jutek, jadi akan bersamaan? Iya. Kami nggak mau berlama-lama, karena ini mereka satu rangkaian, satu peristiwa. Iya. Jadi hari Rabu rencana, ya kalau tidak berhalangan hari Rabu, sekitar jam 11, kami akan datang ke Pengadilan Negeri Cirebon, supaya jaraknya nggak terlalu jauh, kalau bisa kami akan memohon untuk disatukan sidangnya. Karena kita tidak ingin juga mempolitisasi ya, mengambil kesempatan untuk berlama-lama. Kita kan, saya pikirkan ini sama. Baik. Supaya selesai sekaligus, karena kasihan dia teman-temannya nanti bebas, dia belum bebas kan gitu kan. Ya, jadi kita memikir secara psikologi. Baik, ada pengakuan Sudirman yang mengatakan pernah memukul 6 kali. Kira-kira ini akan berimplikasi tidak dengan upaya PK yang akan diajukan oleh Sudirman? Jadi ya betul, saya juga pernah berbincang dengan PH-nya Sudirman terdahulu, yang juga rekan kami, Pak Wilson. Ya. Dan memang dia nyampaikan bahwa dia mendengar langsung bahwa Sudirman mengaku, baik di penyidik maupun kepada dia pribadi selaku PH, ya, penasihat hukum dari Sudirman. Tapi setelah kami mendapatkan ketika kami berkunjung, termasuk tadi pagi, kami berkunjung, tim kami pastikan, itu foto tim kami berkunjung ke sana, ya, bahwa kami pastikan, kami tanya kembali, apakah dia melakukan seperti yang beredar cerita ini. Dia katakan tidak pernah memukul siapapun, itu kata dia, dan tidak melakukan apapun, dan dia tidak ada di peristiwa itu mengakunya dia. Jadi bahkan kami cek ada banyak keterangan di Sudirman yang intinya inline, ya, selaras sejalan dengan
keterangan 6 terpidana lain gitu Mbak Baik. Tasya. Kalau Jadi makanya kami mempersiapkan PK-nya nggak terlalu sulit ya. baik. Makanya dalam 2 malam ini kami sudah persiapkan karena besok kami sudah harus final untuk kami mau persiapkan hari Rabu kami mau daftar gitu. Ya mereka ini kan sama dengan 5 terpidana lain ya yang berkumpul malam itu di Bu Nining. Dan juga mereka itu yang bukan berkumpul di Bu Nining ya, maksudnya yang ditangkap barangan itu, dan Sudirman itu malam itu tidak ada di Bu Nining tapi dilihat oleh saksi yang lain berada di tempat lain kan gitu. Peristiwa mereka ini kan sama. Jadi karena tidak ada di warung Bu Nining, kepada 5 terpidana yang lain itu adalah yang melihat itu adalah saksi-saksi alibi yang lain. Untuk Sudirman kami juga sudah mendapatkan saksi alibi yang melihat dia bahwa ada di rumah. Jadi tim kami ini sampai malam ini pun lagi bekerja keras ya, kesian sampai jam 3 subuh ini udah 2-3 malam mempersiapkan PK ini. Memang ini nggak mudah Mbak Tasya. Iya. Ya, tapi kami punya komitmen, kami tidak ingin menahan lama-lama. Kami berkeinginan seperti janji kami kepada keluarga Sudirman, ya minimal selisih 1 minggu lah kan gitu kan. Kami memohon agar bisa disatukan. Syukur-syukur berbarengan pengumumannya atau putusannya nanti. Itu sih yang kami mau kejar. Ya, karena kami tahan pun kesian, karena ini nasib orang seperti Bang Susno tadi katakan, 1 hari pun sangat berharga. Jadi sudah jelas perintah dari Ketua Umum kami Bang Otto, secepatnya lakukan langkah yang terbaik untuk menyelamatkan. Itu yang kami akan lakukan. Ya jelas lumayan berat Mbak Tasya menyiapkan PK ini kan. Kami harus ketik, kami cek lagi, kami harus teliti, tidak boleh salah ya. Jadi kami cek dan itu kurang lebih 160 sekian halaman Mbak Tasya. Bayangkan kami harus ketik itu. Ya, dalam tempo 2 hari kami harus selesai gitu kan. Iya, 169 halaman ini berapa novum kira-kira yang akan dihadirkan khusus untuk Sudirman, Pak Jutek? Paling sedikit ada 12 novum, kemudian saksinya itu kurang lebih mungkin hampir 50 orang yang kami akan hadirkan. Ya. Boleh dibocorin satu Pak Jutek, novumnya mungkin hanya sama seperti 6 terpidana lain atau ada sesuatu yang spesifik untuk Sudirman? Oh sama lah, karena peristiwanya sama kan, peristiwanya sama. Tentu kami ingin membuktikan apa yang kami berikan kepada 6 terpidana. Beberapa ada hal tambahan seperti yang Sudirman tadi saya katakan, yang saksi alibi yang mengatakan Sudirman itu tidak ada di lokasi, dia ada di mana, yang melihatnya siapa, apa yang dilakukan, kan itu yang harus kita hadirkan. Karena waktu itu belum pernah dihadirkan. Yang paling penting nanti kami akan hadirkan Sudirman. Kenapa dulu dia mengaku? Kenapa dulu dia sampaikan? Itu yang kami juga akan hadirkan fakta-fakta itu, karena ini menarik. Karena peristiwa itu kan sering kami sampaikan, yang yang tetap ya mengaku itu adalah Sudirman ya sampai terakhir. Ya, kemudian saksi lain kan ada Liga Akbar, Dede, Aep. Ya, yang lain ini sudah mencabut. Kalau yang lain kan saksi alibi yang mengatakan mereka tidak melihat ada di rumah Pak Pasren, itu Kavi dengan Pak Pasren kan. Itu menurut saya tidak terlalu penting, kami bisa patahkan itu. Tapi yang mengatakan bahwa mereka melihat ya Aib dan Dede sudah cabut. Liga Akbar yang melihat, Liga Akbar sudah cabut, tinggal Aib sendiri. Kemudian tersangka yang mengatakan mengeluarkan 11 nama, diantaranya Sudirman dan Jaya sudah cabut. Sudirman sekarang sudah mencabut. Berarti hanya tinggal sendirilah seorang Aib, entah kemana dia. Ya kita tinggal uji aja. Jadi peristiwa ini kalau tetap dipertahankan hanya berarti berdasarkan keterangan Aib, nggak ada lagi yang lain. Alat bukti lain nggak ada, hanya berdasarkan visum. Ya, visum pun tidak mengatakan apa itu pembunuhan, apakah itu kecelakaan, apakah hanya kematian tidak wajar. Tidak wajar ya itu yang kita uji. Itu saya pikir harusnya apa Pak Susno sampaikan, game over kami juga sampaikan. Kalau hakim mempunyai hati nurani dan masih ingin menegakkan kehadiran, harusnya ini mudah sekali. Kalau ini sampai ditolak, ya menurut saya ini akan bencana hukum buat Indonesia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi lah kepada kita. Karena kami sekian ratus orang pengacara, kami coba pakai rasa, pakai hati nurani, kami coba melihat gitu ya pendalaman peristiwa ini. Sesungguhnya mudah sekali melihatnya bahwa
apapun secara formil ini tidak masuk sama sekali kalau dihubungkan dengan 184. Hanya Baik. seorang aib, seorang saksi bukanlah saksi dan tidak didukung saksi lain lagi. Baik. Kan gitu. Pak Jutek. Dan tidak ada bukti lain gitu Mbak Baik, Tasya. Pak Jutek, terakhir ini kan pengakuan dari Sudirman beberapa kali dikatakan di bawah tekanan, di bawah penyiksaan atau kekerasan dari aparat yang memang mendesak bahwa pengakuan itu muncul. Apakah itu juga kemudian akan dimasukkan ke dalam novum? Ya, Sudirman mengatakan saat itu dia disiksa ya tahun 2016 lalu ya. Kami tanya ini, tim kami tanya, kalau itu tim kami tanya apa yang terjadi. Termasuk penyiksaan Betul, dia yang baru disiksa. ini ya, Pak Jutek, karena kan kakaknya mengatakan sempat ada upaya penyiksaan juga setelah Peggy Setiawan ditangkap, sempat ada upaya penyiksaan juga terhadap Sudirman. Apakah itu juga akan dihadirkan? Kami belum konfirm yang itu, tapi yang sudah terkonfirm itu adalah bahwa 2016 lalu betul dia katakan dia disiksa, dia dianiaya, dia ditekan, bahkan ditodong dan dengan pistol, bahkan ada tembakan pistol peluru karet itu betul. Oke. Ya, itu dia katakan, nanti lah dia ceritakan itu semua ya 2016 lalu persis sama kepada 6 terpidana lain ya yang dilakukan ya bahwa itu mengalami seperti Rinaldi yang sudah bersaksi sama. Rinaldi juga mengalami tembakan peluru karet dan dia sudah berikan kesaksian itu ke Bareskrim, ke Mabes Polri. Baik. Gitu.